Pada puncaknya nanti dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim, tidaklah terjadi kiamat sampai tetangga rela dan tega mendatangi tetangganya dan membunuh tetangga itu karena sepotong roti yang ada di tangan tetangga. Sahabat-sahabatku seiman, di mana saja antum berada, semoga Allah senantiasa melindungi antum dan seluruh anak, keluarga, famili dan keluarga besar seluruhnya dalam liputan iman dan keistiqomahan. Amin ya rabbal alamin. Apa yang kita alami pada hari ini, saya melihat ini adalah semacam test case dari Allah Subhanahu wa taala. Menurut analisa dan pengamatan saya, ini semacam simulasi kecil-kecilan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang akan didatangkan oleh Allah ke depan ketika suasana dukhon terjadi, maka sedikit gambarannya sudah Allah berikan cuplikannya sekarang. Gambaran kecil, ya. Lihat, banyak negara yang sudah menerapkan lockdown, ya, di mana akhirnya perekonomian seluruhnya terhenti. Kemudian pertanian seluruhnya juga tidak ada lagi yang mengurus sehingga rusak, gagal pertanian. Peternakan tidak ada lagi yang memberinya makan, merawat dan sebagainya, sehingga banyak ternak yang mati dan menjadi bangkai. Allah, ini miniaturnya saudaraku. Pada puncaknya nanti dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim, tidaklah terjadi kiamat sampai tetangga rela dan tega mendatangi tetangganya dan membunuh tetangga itu karena sepotong roti yang ada di tangan tetangga. Di riwayat yang lain Nabi mengatakan sampai tetangga menyangka tetangganya punya makanan, lalu dia bunuh tetangga itu seluruhnya. Kemudian dia obrak-abrik rumah, ternyata tidak ditemukan sepotong makanan pun. Lalu dia coba ke tetangga yang lain dan dia lakukan hal yang sama. Ini akhir zaman, betapa menegangkannya suasana. Ini adalah miniatur yang berat, saudaraku. Saat-saat lapar itu Rasulullah memberikan solusi kepada umat. Saat-saat beratnya ujian itu Rasulullah memberikan solusi kepada umat. Maka merenunglah kita, apa yang bisa kita lakukan dalam kondisi seperti itu. Emas yang banyak pun ternyata untuk beli makanan emasnya nggak berguna, karena tidak ada makanan yang bisa ditukar dengan emas. Ketika kita punya uang, ya, uang yang ada pun tidak bisa dibelanjakan kemana-mana. Pertama karena kita dilarang keluar. Yang kedua, makanan yang mau dibeli juga sudah habis. Kalaupun ada, harganya sangat tinggi, bisa-bisa uang kita tidak berharga. Dan betul kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti di akhir zaman, orang-orang yang punya duit yang banyak, hampir-hampir hartanya itu tidak berguna dan tidak bisa memadai untuk kebutuhan pokok buat menopang hidup asasinya. Masya Allah. Ini yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat-saat itu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan? Apa yang kami buat ya Rasulullah SAW? Apa yang harus kami makan pada masa itu? Jawaban Nabi SAW adalah, makan minum kalian ada pada saat itu adalah zikir, seperti makannya para malaikat. Saudaraku, apakah ini mungkin? Bagi orang munafik ini, mereka akan tolak ini, nggak masuk akal katanya. Bagi orang-orang yang tipis iman juga nggak percaya, masa iya zikir makanan kita? Tapi bagi orang beriman, tidak ada yang mustahil. Kalau Rasulullah mengatakan mereka mengimani. Saat itu kata Rasulullah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, akan menggantikan makanan, akan menggantikan minuman, akan menguatkan tulang punggung, dan menjadikan kita bisa bertahan hidup. Saudaraku yang saya cintai, dan betul-betul pengaruh iman dan amal soleh kita sebelum hari-hari berat ini ke depan kita alami, ini sangat-sangat berfungsi sekali. Iman dan amal soleh kita datang di saat genting. Apalagi yang rajin dan nyinyir berdoa selama ini kepada Allah Subhanahu wa taala, menangis dia meminta selama ini kepada Allah Subhanahu wa taala, di saat-saat genting pertolongan Allah akan datang. Ketika orang-orang putus asa, ketika orang-orang tidak menemukan apa yang bisa menyambung hidupnya, ketika itu orang-orang beriman bertakwa yang sebelumnya sudah nyinyir berdoa kepada Allah, sudah banyak menabung amal soleh, sudah banyak menabung di sisi Allah berupa harta yang diinfakkan dan disedekahkan, pada saat-saat genting itu Allah hadir. Ya, Allah hadir dalam memberikan dan memenuhi hajat-hajatnya. Bukankah itu juga janji-janji Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang mengingatku di masa lapang, aku akan ingat dia di masa sempit. Ya, man dzakarani fi usrin dzakartuhu fi, man dzakarani fi yusrin dzakartuhu fi usr. Siapa yang mengingat aku, siapa yang beribadah kepadaku, siapa yang nyinyir berdoa kepadaku, siapa yang beramal di masa-masa dia masih lapang, dia masih santai, dia masih longgar, dia banyak beramal, di masa-masa sulit aku hadir untuknya. Aku akan datang demi memenuhi apa yang dia hajatkan, memenuhi apa yang diperlukannya.
Insya Allah, saudaraku. Jadi yang terjadi pada hari ini adalah latihan. Bagaimana kita menghadapi yang lebih besar daripada ini, ya, latihan. Maka ambil pelajaran dari yang ini. Kalau seandainya badai ini berlalu, ingat saudaraku, kita di fase keempat dan penghujung fase keempat. Badai yang akan datang lebih besar lagi dari ini. Ya, ujian yang akan Allah datangkan berlapis-lapis lebih berat daripada ini. Nah, test case ini adalah cara Allah untuk melatih kita. Ambil pelajaran ini dengan baik dan cepat, ya, bahwa setelah ini akan ada yang lebih berat, kita harus lebih siaga. Yang belum menyiapkan tempat-tempat, yang belum menyiapkan makanan-makanan, yang belum menyiapkan lahan-lahan, yang belum menyiapkan amalan-amalan, cepat siapkan. Semoga saja badai ini tidaklah sampai berlarut-larut, ya. Ada yang mengatakan, mencoba memprediksi, semoga saja pertengahan April selesai. Ya, kita mengaminkan saja. Ada yang prediksi kayaknya nanti akhir April, ada yang memprediksi nanti mungkin Mei, ada yang prediksi, semua prediksi itu adalah akal-akalan manusia dengan ijtihad mereka, sesuai dengan kapasitas mereka untuk berbicara. Kalau kita mengatakan bagaimanapun saja, serahkan pada Allah. Bagi kita adalah apa yang sudah saya persiapkan, apa yang sudah saya lakukan. Tidak ada persiapan yang lebih mantap kecuali adalah berbanyak amal soleh di saat begini. Muhasabahlah, banyakkan istighfar dan berdoalah dengan doanya Nabi Yunus dalam perut ikan. Apapun musibah kalian, apapun bencana kalian, dan kalian membaca doanya Nabi Yunus ini, semua musibah dan bencana yang kalian hadapi itu akan diangkat oleh Allah. Kalian akan diselamatkan oleh Allah, seperti Allah menyelamatkan Nabi Yunus, yang Allah gelari dalam Al-Quran dengan sebutan Dhun-Nun, yang Rasulullah juga menyebut dengan gelar Dhun-Nun. Saudaraku, amalkanlah amalan-amalan para nabi-nabi, amalkanlah amalan para ulama-ulama Rabbani, amalkanlah amalan-amalan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka akhirnya disasat genting ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala.